Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghairu maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin wa sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillahi wa fadlih. Kita bisa melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Semoga dengan mengkaji sirah nabawiyah ini kita semakin mengenal Nabi kita Muhammad SAW dan juga semakin menguat kecintaan kita kepada beliau. Lalu lebih dari itu tentu keimanan kita kepada beliau dan muncul spirit serta semangat untuk melanjutkan misi dakwah dan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan zikru kifayatillahil mustahzi'in ya. Zikru kifayatillahil mustahzi'in. Bab ini menjelaskan tentang pemeliharaan dan penjagaan Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kejahatan orang-orang yang mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, istilah kifayatullahil mustazi'in, istilah ini diambil dari firman Allah SWT di surat Al-Hijr ya. Di surat Al-Hijr ayat 95. Istilah kifayatullahil mustahzi'in itu diambil dari surat Al-Hijr ayat 95. Silakan Bapak Ibu lihat ya. Di mushafnya surat Al-Hijr ayat 95. Di sana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Inna kafainakal mustahzi'in. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Di sana ada kata-kata kafainaka. Kafainaka itu kata dasarnya adalah kifayah. Kifayah itu maksudnya Allah menjaga, Allah memelihara, Allah melindungi, dan hanya atau cukup Allah ya. Cukup Allah saja yang menjaga dan memelihara serta melindungi. Melindungi siapa? Tentu melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melindungi dari apa? Dari kejahatan al-mustahzi'in. Al-mustahzi'in, orang-orang yang selalu menghina dan merendahkan. Orang-orang selalu menghina dan merendahkan. Ya secara umum mengganggu lah ya. Secara umum mengganggu. Di Al-Hijr 95, inna kafainakal mustahzi'in, terjemah resmi ya, versi Kementerian Agama adalah sesungguhnya kami Allah SWT memelihara engkau wahai Muhammad, memelihara engkau atau menjaga engkau wahai Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan, dari orang-orang yang memperolok-olokkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi silakan Bapak Ibu melihat di mushafnya Al-Hijr ayat 95. Karena di surat Al-Hijr 95 ini Allah SWT mengaitkan kifayatullah ini dengan perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, perintah yang disebutkan di ayat 94-nya. Perintah yang disebutkan di ayat
94-nya ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Terjemah resminya adalah maka sampaikanlah olehmu wahai Muhammad, secara terang-terangan, fasda' secara terang-terangan. Apa yang disampaikan? Segala apa yang diperintahkan Allah, segala apa yang diperintahkan Allah SWT kepadamu wahai Muhammad, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, Jadi Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, isi dan konten ya, kalau bahasa sekarang konten ya, isi dan konten Al-Quran yang beliau terima dari Allah, apapun isinya beliau sampaikan secara terang-terangan dan terbuka. Nah, nanti kalau ada respon, ada feedback dari masyarakat Quraisy, maka feedback itu disikapi dengan al-i'rad, dengan berpaling. Ya, wa a'rid 'anil musyrikin. Maksudnya jangan dilawan ya, disikapi saja dengan berpaling. Jadi sampaikan secara terang-terangan dan respon atau feedbacknya sikapi dengan cara berpaling. Kenapa perintah Allah SWT seperti itu? Karena terkait dengan mereka yang mengganggu, terkait dengan mereka yang memberikan feedback secara buruk, secara jahat, itu Allah yang akan mengurus. Allah yang akan mengurus mereka. Allah yang akan menghadapi mereka, dan cukuplah Allah ya. Cukuplah Allah SWT untuk menghadapi mereka. Ini hal yang berkaitan dengan tema zikru kifayatillahil mustahzi'in. Zikru kifayatillahi al-mustahzi'ina. Nah, sekaligus ini menjelaskan tentang eranya adalah era sudah dakwah secara alaniyah dan jahriyah. Oke, qala al-Imam Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, wa qad kafal mustahzi'ina al-bu'ada. Allahu rabbuna faba'u birrada. Fa'amiyal aswadu thummal aswadul. Al-akharus tasqa fa'ardathul yadu. Kadha asyara lil walidi fantaqad. Al-jurhu wal-asi kadhaka fa'arad. Lirijlihi syaukatu hatta urhiqa. Di teks lain bukan urhiqa tapi uzhiqa ya. Enggak pakai ra tapi pakai zai, uzhiqa. Wal harithu tiha biqaihin bazaqa. Wa uqbatun fi yaumi badrin qutila. Abu Lahab ba'asari'an bil bala. Saminuhum aslama wa wal hakamu. Faqad kafahu syarrahu id yuslimu. Oke ya, bait ke 157 ya. 157 sampai 162 ya. Bait 157 sampai 162. Waqad kafa, dan sungguh Allah telah menjaga, memelihara dan melindungi. Menjaga, memelihara dan melindungi, maksudnya melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mustahzi'ina, dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olok beliau atau orang-orang mengganggu beliau. Dari kejahatan orang-orang yang mengganggu beliau, mengolok-olok beliau. Al-bu'ada'a, kalau dibaca begitu ada hamzahnya setelah alif. Al-bu'ada'a yang yaitu yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma hamzahnya dihilangkan, nah pertimbangan pola nazomnya. Siapa yang menjaga dan memelihara Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Allah SWT. Yang menjaga adalah Allah SWT, Rabbuna, Tuhan kita semua. Kalau diurutkan berarti waqad kafallahu Rabbuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mustahzi'ina al-bu'ada. Faba'u, karenanya mereka kembali ya, atau berpulang birroda, dengan
kematian dan kecelakaan. Dengan kematian dan kecelakaan atau kecelakaan yang mematikan. Ar-roda, ya. Biroda dan kecelakaan yang mematikan. Nah, di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi, dari mereka yang masuk kategori Al-Mustahzi'in itu ada 8 orang. Mereka yang masuk kategori Al-Mustahzi'in ada 8 orang. Walaupun ya pelakunya lebih dari 8, tapi yang disebutkan di sini 8 untuk contoh saja. Fa'amiya maka menjadi buta al-aswadu, ya. Al-aswadu, al-aswad, nama orang, al-aswad. Nah, silakan tulis Bapak Ibu nama lengkap, nama nasabnya adalah Al-Aswad ibnul Muttalib, ya. Al-Aswad ibnu al-Muttalib, ya. Al-Aswad ibnu al-Muttalib, ibnul Muttalib, ibnu Asad. Ini tokoh pertama, ya. Tokoh pertama yang masuk golongan al-mustahzi'ina li Rasulillah SAW. Yang kerjanya mengolok-olok, menjelek-jelekan, mengganggu, dan menyakiti Nabi kita Muhammad SAW, yang berarti dia menentang Allah SWT. Akhirnya ya ia menjadi buta. Amiya al-aswadu. Summa al-aswadu al-akharu. Nah, kemudian tokoh kedua adalah al-aswad yang lain. Tokoh kedua yang masuk kategori al-mustahzi'in adalah al-aswad juga namanya. Tapi al-aswad yang berbeda yaitu al-aswad ibnu Abdi Yaghus. Al-aswad ibnu Abdi Yaghus, ya. Jadi kalau al-aswad pertama adalah Ibnul Muttalib ibnu Asad, dia masuk golongan al-mustahzi'in li Rasulillah SAW, lalu berarti kan menentang dan berhadapan dengan Allah SWT. Nah, akhirnya dia menjadi buta. Lalu Al-Aswad ibnu Abdi Yaghus, gimana cerita dia? Istasqa itu meminta minum, ya, meminta minum. Oke. Fa'ardathu, lalu ardathu al-yadu, fa'ardathu al-yadu. Lalu tangan di sini adalah tangan malaikat Jibril, ya. Tangan malaikat Jibril membinasakannya, ardathu, mencelakakannya atau membinasakannya. Istasqa di sini bukan minta minum untuk minum itu, ya, tapi maksudnya terkena penyakit, ya, terkena penyakit yang dia harus minum, Pokoknya penyakit tiba-tiba kehausan, bahasa sekarang apa namanya itu? Dehidrasi, ya. Terkena dehidrasi. Oke, minta minum, tapi oleh tangan malaikat Jibril alaihissalam, perutnya itu ditusuk oleh malaikat Jibril alaihissalam. Al-yadu di sini itu tangan malaikat Jibril, ya. Nah, karena perutnya ditusuk oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka ardathu, dia mati seketika, ya. Jadi pekerjaan Al-Aswad ibnu Abdi Yaghus ini juga selalu mengganggu Rasulullah SAW, padahal Rasulullah sedang melaksanakan tugas untuk berdakwah, mengolok-olok, menyakiti, bahasa lainnya membuli, ya, selalu membuli Rasulullah SAW. Ya, akhirnya ardathul yadu, perutnya ditusuk oleh malaikat Jibril SAW dan langsung mati seketika. Kada seperti ini juga asyara, seperti ini masa seperti Al-Aswad ibnu Abdi Yaghus, asyara menunjuk, malaikat Jibril menunjuk, ya. Asyara malaikat Jibril menunjuk lil walidi kepada Al-Walid ibnul Mughirah, yang di 2 pertemuan lalu sudah kita ceritakan. Al-Walid ibnul Mughirah fantaqadha, maka menjadi pecahlah, gitu, ya, atau menjadi semakin parahlah. Fantaqadha, maka menjadi semakin parahlah al-jur'u, luka yang mengenai kakinya. Jadi ceritanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Al-Walid ibnul Mughirah itu dipanah oleh seseorang, ya. Terus panah itu mengenai kakinya. Nah, karena faktor kesombongannya, dia tidak mau mencabut anak panah yang mengenai kakinya itu.
sehingga kaki yang terkena anak panah itu menjadi bengkak dan membesar, lalu pecah, ya, pecah menjadi luka, pecah yang sangat menyakitkan. Nah, pecahnya posisi yang terkena anak panah itu menjadikan rasa sakit yang sangat luar biasa, lalu menyebabkan dia mati. Nah, tapi kalau cerita spiritualitasnya bahwa lukanya itu ditunjuk gitu ya, ditunjuk oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu kisah Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Kemudian di tokoh ketiga, tokoh keempat wal asi kadzaka fa'arada lirijlihi asyaukatu hatta urhiko hatta uzhiko. Tokoh keempat adalah Al-Asi ibnu Wa'il, ya. Al-Asi ibnu Wa'il As-Sahmi, ya. Al-Asi ibnu Wa'il As-Sahmi. Kadzaka seperti Al-Walid. Seperti itu mirip, nggak persis tapi seperti Al-Walid. Fa'arada, kejadiannya adalah fa'arada, lalu mengenai lirijlihi kakinya Al-Asi as-saukatu duri, kakinya terkena duri, ya, terkena duri pada posisi telapak kakinya, hatta urhiko atau hatta uzhiko, sehingga dia menjadi kepayahan dan kelelahan menderita gitu. Kalau pakai ra ya, kepayahan, kelelahan dan menderita sehingga mati. Itu urhiko. Nah, kalau uzhiko pakai zai, hatta uzhiko sehingga dicabut nyawanya. Itu tokoh keempat, Al-Asi ibnu Wa'il As-Sahmi. Tokoh kelima wal harisu dan Al-Haris, maksudnya adalah ibnu Al-Aitolah, ya. As-Sahmi juga, Al-Haris ibnu Al-Aitolah As-Sahmi. Ijtiha, terkena malapetaka, ya. Ijtiha terkena malapetaka bikoihin. Koih itu nanah, ya. Bikoihin yang berupa atau yang mengakibatkan keluarnya nanah, ya. Bazako yang ia ludahkan, ia keluarkan melalui mulutnya atau ia ludahkan. Jadi Al-Haris ini terkena penyakit di dalam jeroannya, ya, bagian jeroannya, dalemannya, mungkin parunya atau mungkin apanya gitu ya. Itu gara-gara ditunjuk juga, bagian dalemannya itu ditunjuk oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka kemudian ia seperti terkena taun. Tapi taun yang dikenal dengan istilah at-taun ar-ri'awi, ya. Terkena seperti taun, ya. Tapi taun ar-ri'awi istilahnya. Orang Jawa, orang kampung, orang pesantren itu memaknai taun itu dengan makna pagebluk, ya, pagebluk. Taun itu nama penyakit, ya, nama penyakit yang sekarang di dunia ini relatif sudah punah. Taun ini, ya. Jadi dia itu sejenis bisul gitu. Itu yang namanya, ada beberapa jenis taun, ya. Ada yang seperti bisul yang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Bisul itu munculnya di tempat-tempat yang tersembunyi atau terlindung, atau di ruas-ruas tulang, ruas-ruas jari, menimbulkan sakit luar biasa lalu pecah dan menyebabkan orang itu mati. Itu taun. Dan dia menular, ya. Yang menularkan itu adalah bakteri, ya, bakteri. Nah, kalau di dunia kesehatan itu namanya Yersinia pestis, ya. Yersinia pestis itu taun, ya. Itu jenis taun yang kayak bisul, Lalu ada jenis taun lain, namanya at-taun ar-ri'awi. Jadi dia tidak mengena bagian luar dari tubuh, tapi mengena di bagian dalam, di bagian paru-parunya yang terkena taun itu. Sama Yersinia pestis juga, tapi terkena paru-paru, lalu paru-paru itu menyebabkan orang itu kalau meludah
atau kalau batuk mengeluarkan dahak, itu meludahnya darah campur nanah. Campur nanah itu juga sangat menular. Itu sangat menular. Nah, at-ta'un ar-ri'awi ini itulah yang dalam dunia epidemiologi ya. Di dunia epidemiologi, penyakit-penyakit yang pandemik dan menular, itu yang pernah menimpa dunia dengan istilah Black Death ya, atau Al-Mautul Aswad ya. Al-Mautu Al-Aswad, Black Death ya, di mana ada sekitar 50 juta manusia mati oleh ta'un ar-ri'awi ini. Nah, tapi itu yang pandemiknya. Pandemik dan endemiknya itu seperti itu ya. Nah, penyakit seperti ini itu pernah mengenai Al-Haris ibnu Al-Aitollah As-Sahmi, tapi tidak menimbulkan pandemi di Mekah ya. Jadi dia terkena penyakit itu. Ijtihabikohin bazako ini menimpa Haris, tapi tidak menimbulkan pandemi di zamannya. Tapi persis yang kena dia itu seperti ta'un yang mewabah pada era namanya era Black Death itu. Black Death atau Al-Mautul Aswad itu ya. Nah, persis itu. Nah, itu terkena Al-Haris ibnu Abdullah. Oke ya. Tokoh ke berapa tadi? 5 ya. Tokoh ke-6, wa uqbatun fi yaumi badrin kutila. Wa uqbatun fi yaumi badrin kutila ya. Kutila lamnya pakai alif itu karena faktor pertimbangan nazom. Pakai alif karena faktor pertimbangan nazom, bukan karena fa'ilnya 2, bukan. Wa Uqbatun dan Uqbah ibnu Abi Mu'id. Wa Uqbatun tokoh ke-6 adalah Uqbah ibnu Abi Mu'id. Uqbah ibnu Abi Mu'id. Ya. Kutila fi yaumi badrin. Terbunuh pada saat terjadi perang Badar. Jadi tidak ada waktu yang mereka miliki kecuali mengganggu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mereka punya kecerdasan, daya pikirnya semuanya dikerahkan untuk membuli dan mengganggu Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya.